Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat ya di tempat masing-masing teman-teman mahasiswa. Kali ini kita bahas terkait judul pemasaran dan branding dalam ekonomi kreatif. Bagaimana perasaan Anda hari ini, teman-teman mahasiswa? Apakah senang, sedih, atau bahagia? Semoga teman-teman mahasiswa di tempat masing-masing keadaan sehat dan senang, sehingga semua aktivitas berjalan dengan lancar hari ini. Apa itu branding? Branding adalah sebuah identitas dalam sebuah produk yang dipasarkan sehingga dikenal oleh masyarakat, ya, dalam bentuk gambar, tulisan, maupun video. Ya. Bagaimana penerapannya? Yuk kita bahas. Mari kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu dengan judul bukan sekedar menjual tapi menciptakan makna. Bayangkan, bayangkan mengapa orang rela membayar lebih secangkir kopi di kafe terkenal, padahal rasa kopinya mungkin sama dengan buatan di rumah. Jawabannya bukan hanya soal rasa, tapi tentang cerita di balik secangkir kopi itu. Mereka mendapatkan pengalaman, emosi, dan identitas yang melekat di setiap tegukannya. Dalam ekonomi kreatif, pemasaran bukan sekedar strategi untuk menjual produk, melainkan seni membangun koneksi yang tulus dengan pelanggan. Branding lebih daripada sekedar logo atau slogan. Ini tentang bagaimana Anda membuat orang merasa berpikir dan terhubung dengan nilai-nilai bisnis Anda. Pertanyaannya, apakah produk Anda hanya ingin dikenal atau ingin dikenang? Mari kita bahas bagaimana strategi pemasaran dan branding yang inspiratif bisa mengubah bisnis kecil menjadi ikon besar di hati banyak orang, sehingga mereka kembali untuk menggunakan produk kita. Apa tujuan pematerian hari ini? Yang diharapkan, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya branding untuk produk kreatif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis strategi pemasaran online dan offline. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan konten marketing dan storytelling. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh kampanye pemasaran yang efektif yang akan dijelaskan setelah ini. Sebelum masuk ke pematerian, saya ingin bertanya, bagaimana, eh, mohon maaf, mengapa kita harus belajar branding dalam ekonomi kreatif? Karena branding terkait dengan pemasaran. Pemasaran apa? Produk maupun layanan secara kreatif. Kita harus belajar hal itu, bagaimana mempertahankan produk kita sehingga lanjut dapat dipasarkan dan laris dan mempunyai makna tersendiri kepada penggunanya. Itu namanya branding. Dan lebih dari itu, branding dapat mendatangkan eh, calon-calon pelanggan yang lebih banyak lagi. Karena mungkin kebanyakan yang sudah suka dengan mereknya, logonya, rasanya, dan juga
bentuknya atau kualitasnya, mereka akan cinta kepada produk tersebut sehingga mereka kembali lagi untuk membeli produk kita. Begitu. Pentingnya branding untuk produk kreatif, ya. Eh, Mungkin dari definisi terlebih dahulu. Branding adalah proses menciptakan identitas yang kuat untuk sebuah produk, layanan, atau perusahaan. Sedangkan branding untuk produk kreatif adalah upaya menciptakan identitas unik yang mencerminkan nilai-nilai estetika, budaya, dan inovasi produk kreatif, sehingga menarik perhatian dan menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Nah, dengan ditambahnya produk kreatif, bagaimana kita berinovasi sekreatif mungkin hingga menciptakan identitas yang unik daripada yang lain. Peran branding dalam ekonomi kreatif yang pertama, membedakan produk kita dengan produk orang lain. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan atau audiens. Yang ketiga, menciptakan loyalitas pelanggan, di mana ketika pelanggan sudah suka pada produk kita, tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali memakai produk kita. Elemen dan ciri branding. Yang pertama, elemen branding. Eh, Satu, logo, bagaimana mencerminkan identitas merek. Yang kedua, slogan, menggambarkan nilai produknya. Mungkin dari beberapa kata slogan itu hingga menarik perhatian. Yang ketiga, cerita merek, narasikan ya, bagaimana membangun hubungan eh, pelanggan dengan produk kita sehingga dapat menarik atau memikat pelanggan-pelanggan yang lain. Yang selanjutnya, pengalaman pelanggan. Sehingga pengalaman pelanggan ini bagaimana rasanya menggunakan produk kita, apakah nyaman, ya, interaksi dengan produk atau layanan kita, sehingga mereka merasa dihargai, merasa cocok dengan kualitas dan harga yang ditawarkan. Selanjutnya, ciri-ciri branding yang baik untuk produk kreatif. Karena berhubungan dengan produk kreatif, tentunya yang pertama unik, mempunyai keunikan tertentu. Mungkin berangkat dari bentuknya produk, rasanya produk, bahan baku produk, dan cara membuat produk tersebut beda dengan produk orang lain. Yang kedua, relevan, yaitu sesuai dengan kebutuhan ya konsumen di lingkungan target pasar kita yang sudah menjadi sasaran sebelumnya yang direncanakan oleh pelaku bisnis dan bisa menciptakan nilai-nilai konsumen, nilai positif sehingga memberikan peluang untuk lebih eh, apa namanya menambah pelanggan pelanggan baru. Karena nanti pelanggan yang puas itu akan menceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain mungkin tertarik ingin mencobanya hingga datang kepada kita untuk membeli produk kita. Yang ketiga, konsisten. Bagaimana pemberian pengalaman merek yang sama dan saluran komunikasi yang tepat tentunya harus konsisten. Ya, elemen-elemen yang ada di branding harus konsisten juga, tidak boleh diubah-ubah sehingga pelanggan atau konsumen itu
tidak pecah fokus dari apa namanya pengalaman merek mereka. Manfaat branding untuk produk kreatif. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Yang konsisten tadi dengan elemen-elemen yang ada itu bisa meningkatkan kesadaran merek. Ya. Jadi dengan produk yang nyaman, produk kita yang nyaman, layanan yang performanya bagus, jadi dapat dirasakan oleh pelanggan yang memakai produk kita. Yang kedua, meningkatkan nilai jual. Tentunya bukan hanya menambah apa namanya harga yang ditinggikan, tidak. Meningkatkan nilai jual ini eh, memberikan kesan kepada masyarakat sehingga pelanggan itu puas rasanya sehingga mempunyai nilai tersendiri sehingga jatuh cinta kepada produk kita. Ya, misalkan smartphone kita, saya lebih suka Apple daripada merek yang lain sehingga ketika ketika smartphone Apple itu rusak, ingin beli kembali itu tidak memilih merek yang lain, masih cinta kepada Apple. Mungkin dengan fitur-fitur yang memuaskan dan cocok dan dengan penggunanya itu yang menjadi nilai tersendiri bagi pelanggan. Yang ketiga, menciptakan loyalitas pelanggan karena sudah cinta dengan harga berapapun yang ditawarkan pasti tetap diambil ya karena sudah cinta. Jadi kita bukan hanya menjual suatu produk, tapi menjual nilai dan kualitas di dalam produk tersebut. Sehingga pelayan, eh, mohon maaf, sehingga pelanggan loyal terhadap produk yang dipasarkan oleh kita. Karena kecintaannya terhadap branding yang sudah dimiliki atas produk itu. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Tentunya ini memberikan peringkat tersendiri. Ya, mungkin kepuasan dari pelanggan yang sebelum-sebelumnya rekodnya baik sehingga dapat meningkatkan brandingnya dengan kompetitor yang lain. Baik, kita lanjut strategi pemasaran offline dan online. Ya, kita berangkat yang pertama. Strategi pemasaran online, ya, penggunaan teknologi digital seperti internet, media sosial, e-commerce untuk menjangkau semua audiens atau pelanggan. Ya. Yang pertama, keuntungan pemasaran online. Ya. Salah satunya jangkauan yang luas, biaya efisien, pengukuran kinerja yang mudah, sehingga eh, hal ini menjadi kelebihan dari pemasaran online. Yang kedua, saluran pemasaran online, media sosial, email marketing, website, dan blog. Ini macam-macam saluran pemasaran online ya. Tidak perlu saya sebutkan, banyak sekali. Tentunya teman-teman mahasiswa lebih paham apa itu, apa saja media sosial, email marketing, dan website dan blog. Situ. Sedangkan strategi pemasaran offline di mana masih menggunakan tradisional, iklan cetak, billboard, acara pameran, event, dan promosi langsung. Nah, seperti di sini tadi ada Car Free Day di Keraksan, ya, itu merupakan strategi pemasaran offline ya, salah satunya. Keuntungan pemasaran offline yang pertama, interaksi langsung sehingga hubungan emosionalnya itu langsung kepada konsumen karena komunikasinya langsung dan juga tatap mukanya secara langsung sehingga di situ
tawar-menawarnya secara langsung hingga barang ketemu uang. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Konsumen cenderung percaya terkait dengan pemasaran offline ini interaksi tatap muka di situ. Sehingga perlunya dari mimik wajah, keseriusan menjual itu meyakinkan tidak seperti di pasar-pasar ketika kita membeli buah. Oh manis itu, manis sekali, coba dulu. Kalau tidak manis dikembalikan. Coba saja kita sebagai pelanggan. Ketika manis, kita beli di situ. Yang ketiga, cocok untuk audiens yang kurang aktif secara digital. Ya, apabila target pasar kita tidak mengetahui digitalisasi, maka pemasaran offline ini sangat cocok untuk kita pasarkan dengan strategi yang matang tentunya dengan metode tradisional tadi. Yang selanjutnya, saluran pemasaran offline. Yang pertama, acara promosi, media cetak, iklan luar ruangan. Ya, itu. Ya, baik, kita lanjut. Penerapan strategi pemasaran online. Yang pertama, e-commerce dan marketplace. Jadi, banyak sekali marketplace-marketplace yang sudah teman-teman mahasiswa berlalu lalang, ya, dan teman-teman antara teman satu dengan yang lainnya tentunya banyak menggunakan marketplace atau e-commerce. Dan yang kedua, media sosial sebagai saluran utama, ya. Tentu saluran utama di dalam marketplace juga ada, sehingga secara otomatis langsung terhubung kepada pelanggan langsung melalui marketplace, dan di dalam marketplace ada kontak langsung. Ya. Yang ketiga, pemasaran konten. Bagaimana konten-konten melalui video, gambar, atau kalimat, ya, sehingga memberikan kesan yang lebih serius eh, dan memberikan edukasi pada pelanggan kita. Bagaimana manfaatnya, kegunaannya, cocok untuk kalangan siapa saja di situ. Perannya konten marketing. Yang keempat, email marketing. Jadi khusus email bisnis di mana kepercayaan mulai dibangun ketika kita sudah mempunyai pelanggan pemesanan kedua, ya, sehingga kepercayaan lebih 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 mantap mungkin dengan menggunakan email begitu. Yang kelima, penggunaan iklan berbayar. Iklan berbayar tentunya juga mempengaruhi bagaimana promosi kita sehingga eh, terploting paling atas, selalu paling atas ketika kita memiliki iklan berbayar pada eh, pemasaran, baik media sosial maupun di marketplace. Begitu, di pencarian ya bisa kita di posisi di atas. Dan tentunya ada kelemahan dan kekurangan. Di situ tentunya kita juga menggunakan apa ya biaya sendiri untuk eh, biaya iklan yang berbayar ini. Mungkin teman-teman juga mendapatkan biaya apa iklan yang gratis. Artinya eh, layanan atau produk lain atau website lain mendekatkan diri pada produk kita sehingga kita menjadi partnernya iklan produk yang lain. Bisa ketika kita sudah di posisi unggul dengan kompetitor-kompetitor yang lain seperti Apple, terus kegiatan-kegiatan event marketplace yang ada, Tokopedia, Shopee, dan produk-produk lainnya di situ.
Penerapan strategi pemasaran offline. Yang pertama, partisipasi dalam pameran. Yang bagian yang ingin bertatap muka langsung, ya, atau ingin memasarkan langsung, silakan cari event-event yang terdekat maupun yang bisa dijangkau dimanapun untuk memasarkan produknya. Yang kedua, iklan cetak di media tradisional maupun modern, ya, seperti yang ada di gambar itu iklan yang menetap yang langsung dipaparkan di tempat umum sehingga menarik perhatian orang lain, ya, sehingga nantinya mengetahui apa-apa yang kita jual di dalam iklan atau slogan tersebut. Yang ketiga, promosi melalui event marketing. Bagaimana perlunya tenaga komunikasi yang efektif, yang baik, yang bagus, yang enak didengar eh, di kegiatan event tersebut, ya, sehingga mempromosikan secara langsung. Yang keempat, distribusi flyer dan brosur. Ini perlunya distribusi sebaran dalam bentuk cetak ke mana-mana. Bagaimana penyebarannya? Di event bisa di situ atau melalui email perusahaan bisa. Yang kelima, billboard dan iklan luar ruangan. Ya, ya sama seperti slogan yang ada di luar ruangan yang besar yang dapat dibaca di jarak yang begitu jauh beberapa meter sehingga eh, terbaca dari jauh apa yang dijual di dalam brosur iklan luar ruangan tersebut. Selanjutnya, konten marketing dan storytelling. Apa itu konten marketing? Yaitu strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang relevan, berharga, dan konsisten untuk menarik serta mempertahankan audiens yang jelas. Melalui konten-konten gambar, tulisan, warna, dan corak yang cocok untuk produk kita. Itu konten marketing. Storytelling adalah seni menyampaikan cerita di balik suatu produk sehingga mempunyai pesan dan kesan tersendiri untuk menciptakan koneksi emosional dan memperkuat citra merek. Jadi di balik produk ada ada cerita yang dapat mengesankan seperti video saya sebelumnya, ya, eh, mempunyai story tertentu seperti apa video saya sebelumnya itu kopi kapal api, ya. Mereka menjual dengan storytelling juga secangkir kopi semangat, ya. Kapal api jelas enaknya. Nah, itu. Dan di balik cerita itu juga, ya, ada tersimpan beberapa cerita bermakna di balik kopi kapal api di situ. Keuntungan konten marketing dan storytelling. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek sehingga eh, sama seperti sebelumnya, kesadaran merek ini eh, dengan konsisten logo, slogan, gambar, warna, corak, ya, sehingga dikenal oleh masyarakat atau calon-calon pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Banyaknya keterlibatan cerita, pengalaman yang memikat audiens, ya. Seperti juga kita menggunakan influencer, ya, atau public figure
itu bagus sekali. Ya, misalkan produk produk body lotion cocok untuk orang hitam dan kulit putih begitu dan lain sebagainya. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Nah, membangun loyalitas pelanggan, pelanggan yang sudah tahu merek dan konsisten dan kualitasnya tentunya tidak berpikir panjang untuk membeli produk kita kembali. Sehingga di balik cerita, di balik kualitas yang ada, tersimpan hubungan emosional yang erat, ya. Karena kita sudah suka dengan branding yang namanya itu, merek itu, ya. Sehingga tanpa berpikir panjang, kita beli lagi yang produk itu. Baik, kita ke contoh kampanye pemasaran yang efektif. Saya ambil Sido muncul dengan slogan sehat itu berkah, ya. Untuk meningkatkan kesadaran dengan slogan itu melalui konsumsi jamu tradisional. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan produk, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang manfaat jamu. Sehingga di balik cerita itu bukan hanya obat-obatan kimia yang dapat menyembuhkan. Jamu juga lebih ampuh, bahkan lebih alami di dalam tubuh kita. Gitu. Strategi yang digunakan kombinasi antara offline dan online, ya, menggunakan media sosial dan juga mengadakan acara gratis, ya, di kota-kota dengan gaya hidup yang sehat. Yang kedua, konten edukatif. Bagaimana video tentang proses pembuatan jamu yang higienis dan juga apa namanya eh, bersih, berkualitas, dan ramah lingkungan, serta menjelaskan manfaatnya bagi tubuh dan juga didukung oleh public figure, ya, seperti Pak Andi ini yang di gambar saya ini. Ada tulisannya di situ, pilih yang punya bukti ilmiah, dan juga ada slogan orang pintar minum tolak angin di situ. Nah, itu yang memikat hati. Bahkan kampanye ini sehat untuk berkah, meskipun bahasanya secara umum, tapi ini cocok untuk produk Sido muncul. Selanjutnya, cerita budaya dan kearifan lokal. Ini masuk juga mengangkat cerita tentang minum jamu, ya, secara tradisional di Indonesia dan ke gaya hidup modern, dikemas secara modern dengan saset yang bervariatif tadi. Ini ada beberapa produk dari Sido muncul. Hasil kampanye, penjualan meningkat terutama di kalangan generasi muda yang mulai tertarik dengan gaya hidup sehat. Sido muncul berhasil menciptakan citra merek yang relevan untuk semua generasi tanpa kehilangan akar tradisionalnya dengan menciptakan eh, brand yang kuat dan juga gambar yang identik kuning, oranye, dan hijau, tentunya identik dengan bahan-bahan rempah yang sehat yang ada di dapur kita semua. Baik, selanjutnya aktivitas mahasiswa, kuis diskusi, cari salah satu usaha yang menurut Anda sukses. Teman-teman mahasiswa, identifikasi elemen branding apa yang menyebabnya sukses. Usaha di lingkungan Anda, supaya tidak jauh-jauh, ya. Ceritakan di kolom komentar di bawah, sehingga kita sama-sama belajar. Silakan juga merespon, bertanya, dan juga respon kembali di kolom komentar, ya. Baik, selanjutnya intisari dari pembelajaran hari ini yaitu branding adalah proses menciptakan identitas yang kuat untuk sebuah produk, layanan, dan atau perusahaan. Elemen branding terdiri dari logo, slogan, cerita merek, dan pengalaman
pelanggan. Manfaat branding untuk produk kreatif yaitu meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan nilai jual, menciptakan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan daya saing. Pemasaran online melibatkan penggunaan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan e-commerce untuk menjangkau audiens lebih luas. Pemasaran offline melibatkan metode tradisional seperti iklan cetak, billboard, acara pameran, dan promosi langsung. Konten marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang relevan, berharga, dan konsisten untuk menarik serta mempertahankan audiens yang jelas. Storytelling adalah seni menyampaikan cerita untuk menyampaikan pesan, penciptaan koneksi emosional, dan memperkuat citra merek. Contoh kampanye pemasaran yang efektif yaitu kampanye lokal jamu Sido muncul, sehat itu berkah. Untuk selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang pemasaran dan branding dalam ekonomi kreatif setelah sesi ini? Coba ditulis di kolom komentar. Apakah teman-teman mahasiswa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan tambahan informasi? Silakan bisa ditulis di bawah kolom komentar. Langkah apa yang Anda ambil untuk mendukung usaha branding salah satunya di lingkungan Anda? Ataukah Anda yang mempunyai produk belum menciptakan branding? Mulailah dari sekarang dengan menciptakan branding itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.